Halo semuanya, selamat datang di videonya Sipa. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai circle pertemanan. Alasan kenapa aku sharing mengenai circle pertemanan ini tidak lain karena aku hanya ingin berbagi pengalaman mengenai fase pertemanan aku yang mulai mengecil dan gimana sih pada saat itu aku mencoba untuk menghadapinya. Mungkin kalian juga ngalamin atau ngerasain fase dimana kalian ngerasa kok temen tuh makin dikit ya, kok temen tuh bisa dibilang kayak bisa dihitung jari lah ya gitu, kayak kok temen tuh yang itu-itu aja. Mungkin entah itu kalian ngerasanya ketika di umur 19 atau 20, 21 dan lain sebagainya. Intinya, fase dimana pertemanan mulai mengecil tuh pasti bakal kita rasain gitu. Oke, langsung aja yuk ke inti ceritanya. Berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami, aku mulai ngerasa pertemanan makin mengecil tuh ketika peralihan dari masa SMA ke bangku perkuliahan. Ini aku flashback dulu nih ke masa SMA gitu. Masa dimana pertemanan di SMA tuh kayak circle yang terbentuk karena ada kesamaan, entah itu ada tujuan yang sama yang ingin dicapai ataupun punya frekuensi yang sama gitu, sehingga terbentuklah circle-circle pada masa SMA. Circle-circle yang terbentuk tuh kayak terjadi secara alami gitu loh, kayak terbentuk dengan sendirinya. Pas masa SMA tuh kayak masih banyak loh temen tuh, kayak kita tuh masih bisa join ke circle-circle lainnya gitu, walaupun kita udah punya circle-nya masing-masing gitu, tapi masih tetap bisa gitu main bareng gitu, join bareng tuh masih bisa gitu. Itu kalau saat masa SMA. Ketika masa kuliah itu pertemanan bakal beda lagi. Pengalaman yang pernah aku alamin ketika awal masuk perkuliahan itu, di awal-awal aku pernah bilang kalau awal-awal mah welcome aja gitu, mau temenan sama siapa aja gitu, terbuka gitu. Nanti masalah siapa yang bakal jadi teman dekat kita itu bakal terseleksi secara sendirinya, dan seiring berjalannya waktu orang-orang atau pertemanan yang sefrekuensi itu bakal mendekat gitu. Kalaupun yang menjauh tuh biasanya yang enggak sefrekuensi. Semakin lama atau seiring berjalannya waktu, circle-circle itu akan semakin terlihat. Perasaan yang aku alamin saat itu, ya sedih mah pasti ada lah ya, namanya juga masa peralihan dari SMA ke kuliah. Bagi aku itu tuh sesuatu yang wajar gitu. Wajar aja gitu kalau kita ngerasa sedih ataupun ngerasa kok teman makin dikit ya gitu, beda kayak zaman SMA gitu. Maksudnya kan ini fasenya udah beda lagi gitu, kita udah gak bisa lagi nih nyamain fase pertemanan di kuliah sama di SMA karena itu bakal beda lagi gitu. Dan pada saat itu juga posisinya aku juga belum paham sebenarnya, ketika mengalami hal tersebut tuh belum paham itu ini tuh fase circle pertemanan gitu. Hal-hal yang pernah aku lakuin atau tips-tips yang pada saat itu aku lakukan ketika menghadapi situasi saat ini, yaitu aku mencoba untuk merenungi kejadian-kejadian yang menimpa aku pada waktu itu gitu, mempertanyakan ini kenapa terjadi gitu, mencoba mempertanyakan. Biasanya ketika aku mencoba untuk merenungi jawaban-jawaban atas permasalahan atau kejadian yang timbul atau yang kita alami itu, biasanya itu jawaban ada dalam diri kita sendiri itu. Pada saat itu juga aku melakukan self talk, kayak berbicara dengan diri sendiri gitu, mencoba untuk mengajak diri aku tuh berbicara. Ketika aku sudah melakukan berdamai dengan diri sendiri, self talk, kayak merenungi hingga aku mendapatkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang timbul terhadap aku gitu. Dan dari sana aku mulai menerima kenyataan gitu, bahwa ini loh yang harus kamu terima gini, ini loh yang harus kamu hadapin gitu, dan terima kenyataannya gitu. Fase pertemanan yang mulai mengecil ini mungkin ya inilah fase yang harus kita hadapi gitu buat menghadapi fase-fase selanjutnya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari cerita aku yaitu seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, circle pertemanan itu akan semakin mengecil gitu. Entah itu timeline-nya akan berbeda antara aku dengan kalian gitu, entah
ada yang merasakannya ketika peralihan dari SMA ke kuliah, atau akan ada yang merasakannya ketika udah lulus gitu. Itu beda-beda gitu timelinenya. Sebisa mungkin kita harus menerima kenyataannya gitu, bahwa fase seperti itu tuh harus kita hadapin gitu. Ketika usia kita mulai beranjak dewasa, kita tuh mulai memandang mengenai pertemanan tuh ya udah gitu, kalau mau temenan ya ayo, kalau mau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kayak udah ya udah gitu, kita juga gak bisa maksain gitu buat ngajak orang buat harus selalu temenan sama kita. Terpenting ketika kita sudah menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama kita, orang-orang yang sudah mensupport kita atau sebagai support system kita, walaupun cuma satu atau dua, itulah orang-orang yang harus kita pertahanin gitu. Jangan sampai kita lupa gitu, kita terlalu banyak buat nyari teman gitu, dan kita ngelupain gitu bahwa orang-orang yang selama ini udah jadi support system kita lupain gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena harusnya orang-orang yang udah jadi support system kita saat ini gitu, entah itu siapapun, yaitu yang harus kita pegang erat gitu. Cerita tersebut merupakan pendapat aku berdasarkan pengalaman yang pernah aku alamin. Kalaupun kalian mempunyai perspektif yang berbeda, itu dikembalikan lagi kepada kalian, tergantung kalian memandang dari segi yang mana. Oke, segitu aja video kali ini. Bagi kalian yang baru mampir di channel aku, silahkan subscribe untuk mensupport channel ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini ataupun dirasa bermanfaat, boleh banget nih kalian like. Dan bagi kalian yang punya cerita atau pendapat mengenai circle pertemanan versi kalian, boleh banget nih kalian sharing di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!